biar malam minggunya nggak gabut. Kasihan mobil pemadam kebakarannya. Sebenarnya masih dia bilang gitu, cuman apa namanya kayaknya mendingan dia bilang gitu. Saya nggak ada berpikir untuk biasanya kalau reaksi obat dia alergi kan langsung. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, membuat resah warga tak berakhlak di Pringsewu prank damkar kebakaran tengah malam. Satu unit pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Pringsewu Lampung mendapatkan laporan palsu atau prank. Dalam video yang beredar berdurasi 30 menit, satu unit mobil damkar BPBD Kabupaten Pringsewu Lampung nampak bergerak mendapati adanya laporan kebakaran. Saat tengah melintas dan menuju lokasi TKP, tim dari damkar BPBD Pringsewu Lampung rupanya mendapati informasi terkait kebakaran prank dari warga yang tak bertanggung jawab. Laporan tersebut terjadi pada Sabtu 3 Juni 2023 malam. Padahal mobil damkar sudah bergerak dan sampai di Kecamatan Sukoharjo, tepatnya di Waring Sari Barat. Saat peristiwa dari pranknya satu unit beserta tim dari 2 damkar BPBD Pringsewu tersebut viral di media sosial. Sementara Kasih Analis Kebencanaan BPBD Kabupaten Pringsewu, Agus Purnomo, membenarkan peristiwa tersebut pada Minggu 4 Juni 2023. Agus mengatakan sebanyak satu unit mobil damkar beserta 5 personilnya sempat menuju lokasi yang dilaporkan. Namun, menduga bahwa memang semalam memang betul ada telepon yang tidak bertanggung jawab yang menghubungi pihaknya. Bahkan saat itu diketahui juga tidak ada tanda-tanda api maupun asap yang berada di TKP. Berita selanjutnya, penjelasan bidan terkait bayi di Bandar Lampung yang melepuh usai diberi obat racikan. Praktek bidan mandiri atau PMB Citra Bayi Duri menjelaskan bahwa pasien bayi berinisial RAP bersama ibunya datang dalam kondisi badan bintik merah. Citra mengatakan pasien sebelumnya pada Sabtu 27 Mei 2023 chat WhatsApp dengan niat ingin datang berobat. Tetapi dirinya berhalangan hingga datangnya baru di hari Minggu. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan dideteksi dengan mata belekan. Pasien juga mengalami batuk, pilek, panas, dan juga ruam mengarah ke sakit campak. Pihaknya mengobati pasien tersebut sesuai dengan gejala seperti batuk, pilek, panas, dan adanya campuran parasetamol. Pasien sudah pernah berobat kepadanya pada Februari 2023 dan pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Pihaknya juga telah memantau perkembangan pasien tersebut. Pihak Citra menyarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter spesialis anak. Dia pertama kan chat ya, karena saya sering komunikasi sama ibunya. Itu pasien mengeluhkan anaknya muntah-muntah, terus batuk pilek, panas, terus ada bintik merah di badan. Tapi hari Sabtu itu dia nggak datang ke sini, kata dia karena kesorean Bu, saya nggak jadi datang. Besoknya lah datangnya gitu. Memang saat itu juga ya saya periksa, itu semua gejala kayak mata belekan, batuk pilek, panas, dan ruam-ruam di merah-merah ini apa namanya tuh mengarah ke campak gitu kan. Saya mengobati sebenarnya sesuai dengan gejala aja Pak, gitu. Obatin batuk pileknya aja gitu kan, panasnya dengan ada campuran paracetamol gitu ya, terus sama antibiotiknya karena dia udah bilang dari kemarinnya kan panasnya, berarti udah 3 hari saya kasih antibiotik gitu. Saya ngasih antibiotik amoxicillin juga bukan istilahnya bukan langsung tiba-tiba saya kasih tanpa, karena dia udah pernah minum amoxicillin gitu. Dan waktu itu nggak terjadi apa-apa, di bulan 2 itu dia berobat ke saya. Itu aja sih sebenarnya Pak. Jadi saya merasa itu udah sesuai standarnya, dan besoknya pun saya pantau Bu gimana anaknya gitu kan. Oh turun obat panas
panasnya udah turun, dia bilang gitu. Terus kayak merah-merahnya masih, dia bilang gitu, cuman apa namanya, kayaknya mendingan, dia bilang gitu. Saya nggak ada berpikir untuk, biasanya kalau reaksi obat dia alergi kan langsung gitu. Langsung Bu ya? Iya, tapi memang besokannya dia bilang, Bu kok ini nih campak apa cacar ya Bu, kata dia gitu kan, karena ada melenting di kaki katanya kayak gitu kan. Saya bilang kalau untuk tahu lebih lanjut mungkin pemeriksaannya ke dokter spesialis anak Bu, ya kan, karena kita bidang cuman gejala awal Pak, iya. gitu kan, kita nggak ada wewenang untuk yang lebih lanjut atau yang komplikasi yang lain gitu kan. Udah, tadi saya sempat besuk juga tuh anak dari pagi, saya sempat besuk sih, udah lumayan apa sih, mengurangi kering gitu, kayaknya kering. Saya sambil tanya, terus kemarin pas saya suruh ke dokter enggak, saya bilang gitu kan, nggak disuruh rawat lah Bu, saya bilang gitu kan. Ya disuruh rawat sih Bu, tapi saya bawa pulang. Lu kenapa dibawa pulang, saya kan. Gimana Bu, bisa jelasin Bu ini? Ya maksudnya bukan bintik-bintik merah yang langsung gitu. Langsung Bu ya? Iya, tapi memang Terlilit hutang menjadi alasan pelaku curi dan juga bunuh tetangganya di Tulang Bawang. Terlilit hutang puluhan juta membuat Mei Subekti 24 tahun ini nekat melakukan aksi pencurian, penculikan, dan pembunuhan tetangganya Warsih di Tulang Bawang, Lampung. Penemuan barang bukti berupa noda darah dan juga bodi variasi motor jenis Yamaha NMAX menjadi petunjuk awal polisi dalam mengungkap kasus pencurian dan juga pembunuhan di Tulang Bawang, Lampung. Diketahui MS 24 tahun pelaku pencurian nekat melakukan pembunuhan lantaran kepergok oleh korban Warsih yang merupakan tetangganya di Kampung Moris Jaya, Tulang Bawang, Lampung. Pelaku mengaku sebelum kejadian dirinya tidak ada niatan sedikit pun untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengaku masuk ke dalam rumah korban dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor jenis Honda Beat milik korban. Namun sayangnya aksi tersebut diketahui oleh korban sehingga pelaku melakukan aksi kekerasan hingga membawa dan membuang Warsih ke semak-semak menggunakan mobil pribadi korban yang terparkir di garasi samping rumah. Mei mengungkapkan banyaknya hutang berkisaran 30 juta membuat dirinya terpaksa melakukan aksi pencurian di rumah korban Warsih dan juga Mustam. Mei Subekti menuturkan dikenal dengan suami korban serta paham aktivitas keseharian Mustam yang rajin pergi ke masjid dikarenakan dahulu dirinya pernah tinggal di Kampung Moris Jaya. Hal ini sehingga dirinya berniat menunggu waktu pas sholat subuh dikala Mustam pergi untuk melancarkan aksinya tersebut. Menurutnya karena sudah dalam keadaan panik saat kejadian membuat pelaku tidak lagi berpikir untuk mengambil barang berharga milik korban. Bahkan kalung dan cincin korban yang dipakai saat kejadian tidak diambil oleh pelaku. Ia mengaku menyesal dengan aksi kejadian pembunuhan yang dilakukan dirinya pada Senin 22 Mei 2023 lalu. Ada 3 barang bukti dari korban. Untuk yang pertama, kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna putih. Terus yang kedua, 1 lembar STNK kendaraan roda 4 Toyota Avanza. Yang ketiga, 1 buah kunci kontak dengan logo merek Toyota warna silver. Barang bukti sendiri yang diamankan dari pelaku itu ada 8. Itu yang pertama, sepeda motor merek Yamaha NMAX. Yang kedua, 1 buah kunci kontak. Terus yang ketiga, 1 lembar STNK. Yang keempat, 1 unit handphone Android merek Oppo. Yang berikut 1 buah jaket warna abu-abu. Yang berikut 1 buah tas ransel, 1 buah sandal fashion seafood CO. Yang berikut celana panjang warna hitam. Pasal sendiri yang disangkakan pasal 365 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman penjara 15 tahun.
Demikian. TBSC terjunkan 28 perenang di ajang Wali Kota Bandar Lampung Cup. Tanggamus Plastic Swimming Club menerjunkan 28 perenangnya di kejuaraan Wali Kota Bandar Lampung Cup. Kejuaraan Wali Kota Bandar Lampung Cup akan berlangsung pada 23 sampai dengan 25 Juni 2023 di kolam renang Pahoman, Bandar Lampung. Dari 28 atlet terdapat 12 perenang TBSC yang ikut kategori antar klub renang sepulau Sumatera. Sedangkan kategori pelajar hanya diikuti perenang di seluruh provinsi Lampung. Harmono, pelatih kepala TBSC mengatakan mereka sudah mempersiapkan diri sejak April lalu. Yang menjelaskan biasanya dalam 1 minggu atletnya berlatih 4-5 kali. Perenang TBSC mengikuti semua nomor yang diperlombakan, yakni gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Hermono mengatakan nantinya di kategori atlet ini hanya mengikuti di nomor medium ke bawah. Untuk nomor 400 hingga 800 meter, dirinya belum bisa mendaftarkan atletnya. Hal itu dikarenakan atlet di Kabupaten Tanggamus Lampung memang masih minim pengalaman. Hermono berharap anak asuhnya dapat berlaga dengan baik di kejuaraan tersebut. Ia juga berharap untuk perenang di kategori pelajar bisa mendapatkan banyak medali. Ia memprediksi TBSC bisa meraih sedikitnya 5 medali. Berita selanjutnya datang dari harga telur ayam di Pringsewu yang tembus seharga Rp30.000 per kilogram. Harga telur ayam di Pasar Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung kembali naik. Kembali naiknya harga telur ayam di Pasar Gadingrejo, Pringsewu, Lampung ini sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Putra, selaku pedagang telur di Pasar Gadingrejo, Pringsewu, Lampung menjelaskan harga telur ayam ini telah mencapai Rp30.000 per kilogram. Pada 2 minggu lalu harga telur yang dijual mengalami kenaikan harga sebesar Rp2.000. Putra mengungkapkan faktor yang menyebabkan mahalnya harga telur karena harga pakan ayam yang telah mulai naik. Sehingga naiknya harga telur ini membuat antusias masyarakat menjadi tidak stabil. Hari ini Putra mengaku bahwa sudah mendapatkan penjualan yang lumayan. Meski begitu Putra mengaku pasokan telur yang dimilikinya masih aman. Pasalnya dalam setiap berdagang dirinya menyetok telur untuk dijual sebanyak 6 peti. Ya, Bang. Kalau per kilonya 30.000, Bang. 30.000. Ya. Harga sebelumnya berapa, Bang? Harga sebelumnya 28.000 ya per kilo. 28.000 per kilo. Itu memang ada kenaikan 2.000. Apa sih, Bang, yang menyebabkan harga itu naik 2.000? Kurang tahu sih, Bang. Tapi kalau dengar-dengar sih katanya ya dari harga pakannya sih paling sih. Harga pakannya ya, Bang, ya. Oke. Tapi kalau untuk antusias masyarakat, Bang, dalam membeli telur seperti apa, Bang? Antusias masyarakat dalam membeli telur tetap stabil kah atau memang ada perubahan semenjak harga telur naik, Bang? Kadang banyak, kadang enggak lah, Bang. Biasanya telur dalam pasokan Abang ini masyarakat membeli habisnya berapa, Bang? Kadang ya 3 kilo. 3 kilo ya. Pasokan Abang seperti apa, Bang, saat ini? Aman kah? Aman. Aman ya. Biasanya tok berapa, Bang, per Kalau sekali ini jual? 6 peti biasanya. 6 peti. 6 peti itu kalau diestimasikan berapa kilo, Bang? Kalau berapa kilonya kurang tahu sih, Bang. Kurang paham kalau di situ. Kalau saat ini, Bang, pagi ini sudah ada yang membeli telur masyarakat, Bang? Udah Ya? Ramai kah atau ya lumayan lah sedang. paling banyak berapa, Bang? Berapa kilo? Kalau pagi ini sih belinya sekilo semua sih, Bang. Sekilo semua ya. Rata-rata sekilo. Total sekilo ya. Untuk telurnya memang. Berita selanjutnya datang dari Departemen Store yang memberikan promo diskon hingga 70% dan harga spesial mulai dari Rp59.000. Matahari Departemen Store menghadirkan banyak promo menarik di bulan Juli 2023. Supervisor Matahari Departemen Store Andre Aristo mengatakan, promonya ini adalah diskon hingga 70% pakaian pria, wanita, dan anak-anak hingga 30 Juli 2023 di Pasar Anturium Lantai 1. Beli 1 diskon 20%, beli 2 gratis 1, dan beli 3 gratis 2 untuk koleksi pakaian pria. Pria remaja, pria dewasa, wanita remaja, anak-anak, yang mana ini berlangsung dari tanggal 30 Juli nanti.
Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu ada promo belanja minimal Rp300.000 bisa mendapatkan struk kupon diskon Rp100.000. Harga spesial Rp66.000 koleksi pakaian anak, pria dewasa, dan pria remaja yang berlangsung hingga 6 Juni 2023. Beralih ke pakaian wanita, ada kemeja flanel Nevada dengan harga spesial Rp179.000, kulot harga spesial Rp199.000, dan t-shirt Connection dengan harga Rp99.000 yang berlangsung hingga 30 Juni 2023. Ada sepatu Nevada Concession LC Fins, beli satu diskon 20%, beli dua gratis satu, juga berlangsung sampai tanggal 30 Juni. Andre pun menginformasikan Matahari Department Store akan mengadakan lomba mewarnai dan juga menggambar tanggal 25 Juni 2023. Hadiahnya untuk juara satu yakni berupa uang tunai Rp500.000, sepatu dari Jackson Kids, voucher belanja senilai Rp500.000. Lalu ada juara dua dengan uang tunai Rp300.000, hadiah sandal Jackson Kids dengan voucher belanja Rp300.000. Lalu juara tiga ada uang tunai Rp200.000 dengan hadiah sandal Jackson Kids dan voucher belanja Rp200.000. Pendaftaran ini mulai dibuka tanggal 27 Mei sampai dengan 23 Juni 2023. Syarat pendaftaran minimal belanja Rp150.000 dalam satu struk dan menggunakan Matahari Rewards dan tidak berlaku kelipatan. Peserta adalah anak-anak usia 5-12 tahun dan hanya 100 orang pendaftar pertama yang bisa menjadi peserta. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.